Hai Ibu Elis, bagaimana kabarnya? Pak Wawan, Assalamualaikum. Kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Wawan? Alhamdulillah Bu. Iya, barangkali Pak Wawan ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada saat tahun pelajaran baru ini di kelas Bu. Boleh Pak Wawan. Mangga Pak Wawan, dipersilahkan bagaimana Pak Wawan ceritanya? Begini Bu, di awal tahun pelajaran ini, saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang Mhm. antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh iya. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya di pas hari kemarin diberikan tugas buat saya itu Mhm. hanya sebagian saja Bu yang antusiasnya yang bisa mengerjakan soal asesmen yang tepat Mhm. waktunya itu. Padahal kan ini tahun ajaran baru. Oh iya. Seharusnya mereka baru naik dari kelas 5 itu memiliki semangat yang baru untuk belajar itu, Bu. Oh iya Pak Wawan, permasalahannya tentang di kelas ya Pak. Iya. Eh, Harapan Pak Wawan dari percakapan ini apa Pak? Ya harapannya saya berharap solusi atas permasalahan yang saya hadapi pada saat sekarang pas masa MPLS ini ya Bu. Jadi tentang antusias murid yang saya ajari itu di kelas 6 gitu pada saat ini Bu. Ya Pak, jadi kondisi murid baru ini di kelas 6 ternyata kurang antusias ya Pak ya, kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dari Pak Wawan. Padahal harusnya mereka mempunyai semangat baru begitu ya Pak ya? Nah, iya Bu, jadi Ya, mereka itu kurang berantusias gitu Bu. kira-kira menurut Pak Wawan hal apa yang membuat murid-murid ini kurang antusias Pak? Nah, kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Mhm. terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, itu bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Padahal seharusnya mereka yang harus aktif gitu ya Bu. Mhm. Kira-kira menurut Pak Wawan hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Wawan itu menjadi antusias dalam belajar? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu Bu. Tidak monoton, tidak membosankan sehingga mereka harus senang untuk belajarnya gitu Bu. Iya Pak ya, saya setuju dengan Bapak. Jadi kira-kira hal yang menurut Bapak hal yang murid inginkan agar pembelajarannya tidak bosan itu seperti apa menurut Bapak? Menurut saya, pembelajaran yang harus terpusat pada murid, di mana murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya speaking, ataupun misalnya game-game yang menarik agar mereka senang untuk melakukan pembelajaran. Jadi awalnya kita buat dulu mereka untuk senang dulu gitu Bu sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Wawan ya bahwa Pak Wawan juga sudah mengerti gitu bahwa hal yang diperlukan murid-murid itu seperti apa tadi yang Pak Wawan berikan. Nah, barangkali menurut Pak Wawan pembelajaran yang mengasihkan yang Pak Wawan bisa selesaikan itu, bisa laksanakan itu strateginya seperti apa nanti yang akan Pak Wawan laksanakan?
Jadi untuk strategi yang saya lakukan yaitu untuk mereka itu aktif dan mencari sumber-sumber belajar di mana mereka bisa lebih mengetahui, menggali sumber-sumber pembelajaran yang menunjang terhadap materi tersebut, di mana mereka tersebut bisa lebih nyaman dan lebih asik untuk keterkaitan materi yang dipelajari pada saat itu, Bu. Oh iya, baik Pak Wawan, betul sekali ya. Jadi materinya lebih beragam lagi ya Pak Wawan. Iya, Kemudian, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, kata Pak Wawan tadi bahwa tugas-tugas tersebut hanya sebagian murid saja yang mengerjakan gitu, hanya 50%. Kira-kira menurut Pak Wawan itu penyebabnya apa, Pak? ya penyebabnya saya terlalu banyak mungkin memberikan soal-soal eh, kepada peserta didik itu dan isinya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat panjang yang harus diuraikan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan terhadap mereka gitu, Bu. Oh iya, biasanya Pak Wawan kalau memberikan sumber belajar itu dari apa saja, Pak? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu, dan yang ada di dalam kelas saja. Oh iya, eee, kalau boleh tahu, adakah sumber belajar lain yang bisa Pak Wawan kembangkan lagi untuk, mengoptimalkan pembelajaran murid-murid di kelas? Ya, saya berpikir banyak, Bu, dari kejadian tersebut gitu. Jadi sumber belajar itu tidak hanya buku yang ada di perpus atau buku sumber yang ada yang kita gunakan, tapi sumber belajar juga seperti video dari YouTube, artikel di blog gitu, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, seperti kita searching di Google gitu, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reel atau misalnya di dalam IG. Di sana banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipergunakan oleh peserta didik, yang mana pada saat ini peserta didik itu sudah zamannya TikTokan gitu. Jadi kayaknya itu akan lebih asik gitu bagi mereka menggunakan sumber belajar tersebut gitu, Bu. Iya, betul sekali Pak Wan ya. Mereka mungkin lebih terantusias lagi dalam melaksanakan pembelajaran dan juga dalam, eee, mengerjakan tugas-tugasnya. Saya mau bertanya sedikit ya Pak Wawan, apakah Pak Iya, Wawan tahu, pembelajaran berdiferensiasi? iya, Bu. Saya Nah, tahu. menurut Bapak, bagaimana kalau itu dilaksanakan di kelas, Pak? Iya, pasti Bu, untuk sekarang dengan adanya peserta didik yang baru, mungkin dari kelas 5-nya pembelajarannya monoton juga gitu. Jadi saya juga akan merubah pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, saya akan terapkan di kelas 6 sehingga mereka bisa lebih aktif dan bisa lebih senang untuk belajarnya gitu, Bu. Iya, bagus sekali Pak Wawan, itu rencana Pak Wawan ya, untuk aksi ke depannya. Apakah ada rencana lain lagi yang Pak Wawan kira-kira, "Oh, ini yang akan jadi solusi permasalahan ini." Seperti apa kira-kira, Pak? Ya, pertama saya akan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih berpusat kepada peserta didik, dan juga bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, seperti video, ataupun misalnya peserta didik itu menonton YouTube dan TikTok, atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam internet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugas yang juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya gitu, Bu. Jadi tidak hanya bentuk soal esei ataupun misalnya soal pilihan ganda, tapi saya akan menyesuaikan dengan bakat dan minat murid. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi
sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, Mhm. lagu, puisi, pantun, atau misalnya dengan laporan digital seperti berbentuk video gitu, Bu. Iya, itu rencana yang sangat luar biasa sekali, Pak Wawan. Eee, Menurut saya itu sudah bisa dijadikan sebagai solusi buat, masalah dari Pak Wawan itu. Namun apa, komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ke depan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya sehingga mereka bisa memilihnya sendiri gitu. Jadi tidak ada tekanan dari saya seorang guru, jadi mereka yang menentukannya gitu, Bu. Iya, Yang Pak. ya, Iya, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bapak. Kira-kira ada gak pihak lain yang bisa menjaga komitmen Bapak terus berjalan? Pihak-pihak yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi? ya untuk pihak-pihak yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi itu dengan rekan sejawat, bisa dengan kepala sekolah ataupun misalnya dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan pembelajaran tersebut sehingga bisa dari tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai gitu, Bu. Ya, Bapak, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak, dengan rencana Bapak. Sangat luar biasa, Pak Wawan. Saya doakan semoga lancar dan dapat meningkatkan aktivitas murid di kelas Bapak. Mungkin Bapak ada lagi yang akan didiskusikan? Ya sudah, Bu, itu saja mungkin solusi yang akan saya terapkan di tahun ajaran ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Terutama yang lebih efektifnya lagi itu di minggu-minggu depan, saya akan mengusahakan pembelajaran-pembelajaran dan rencana-rencana saya akan terapkan. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu Amin. dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, Bapak, amin. Sama-sama Pak Wawan. Semoga lancar. Nanti ditunggu untuk 2 minggu ke depan seperti apa pelaksanaannya. Saya mengharapkan seperti apa cerita di Pak Wawan lagi. Sama-sama Pak Wawan. Terima kasih kembali. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.